Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Nelly Hutajulu, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Toba dari SMK Negeri 2 Baligi. Saat ini saya bersama dengan Ibu Wenitu Simajuntak, merupakan teman sejawat di SMK Negeri 2 Baligi. Beliau mengajar mata pelajaran IPAS yang ada di kelas 10. Nah, selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, kabarnya puji Tuhan sehat dan baik Bu. Oke, hari ini Bu kita melakukan kegiatan pra-observasi yang merupakan rangkaian supervisi akademik. Sebelum nanti saya akan melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas, saat ini kita melakukan kegiatan pra-observasi. Nah, adapun kegiatan ini nantinya untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran agar nantinya Ibu dapat lebih percaya diri, dapat lebih mantap di dalam melakukan kegiatan supervisi di kelas. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sekaitan dengan kegiatan ini. Nah, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang saya capai itu ada 4 bagian Ibu. Yang pertama itu mengenai pencemaran lingkungan yang ada di sekitar. Yang kedua, mengklasifikasikan bentuk pencemaran lingkungan yang ada di sekitar. Yang ketiga, menyimpulkan keterkaitan fenomena alam yang terjadi. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan ekosistem berdasarkan analisis dari informasi yang telah diberikan. Berarti ada 4 ya tujuan pembelajaran. Nah, area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam hal observasi nanti Bu, itu bisa dipaparkan? Area pengembangan yang mau dicapai itu siswa harus mengetahui bagaimana pencemaran yang ada di lingkungan sekitarnya. Karena lingkungan sekitar untuk siswa itu bisa kita lihat Ibu ada 3 bagian. Yang pertama itu untuk air, yang kedua untuk tanah, yang ketiga itu untuk udara. Oke, ini Ibu sudah memaparkan rancangan pengembangan ya yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, strategi pembelajaran, model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan seperti apa kira-kira Bu? Yang pertama, strategi yang saya berikan itu menggunakan PowerPoint dulu Ibu, menerangkan sedikit mengenai pencemaran lingkungan. Yang kedua, kita menggunakan video di kelas agar mereka lebih memahami bagaimana itu pencemaran lingkungan. Begitu. Oke ya Bu, berarti Ibu sudah menggunakan media di dalam pembelajaran nantinya yang akan Ibu terapkan. Nah, di dalam hal ini model atau media tadi kalau lebih spesifik lagi boleh dijelaskan seperti apa persiapan yang Ibu lakukan di dalam hal pembuatan media atau metode yang Ibu akan terapkan nanti. Untuk metodenya Ibu, setelah kita nanti menerangkan menggunakan PowerPoint dan menerangkan menggunakan video, kita akan melakukan diskusi kelompok. Di mana di dalam diskusi kelompok itu kita akan membagikan lembar kerja kepada siswa ataupun LKPD-nya. Nanti setelah selesai mereka memahami dan mengisi ataupun menjawab LKPD yang saya bagikan kepada peserta didik, di situ nanti mereka akan maju ke depan mempresentasikan hasil dari pekerjaan mereka. Oke, Ibu sudah mempersiapkan sedemikian rupa ya Bu ya. Jadi pastinya adakah hambatan yang kemungkinan Ibu temukan nanti dalam hal peserta didik atau secara profesional Ibu sendiri, adakah hambatan sekaitan dengan rencana pembelajaran itu Bu? Mungkin dalam hambatan untuk peserta didik mungkin Bu, mereka karena belum paham betul mengenai pencemaran lingkungan ini, karena bisa jadi
waktu masa mereka belajar di SMP-nya tidak terlalu dalam mengenai pencemaran lingkungan. Jadi di sini mungkin kita harus ekstra lebih semangat dan lebih banyak lagi belajar agar mereka lebih paham. Oh, sekaitan dengan hambatan itu, kira-kira ada rencana tindakan yang akan Ibu lakukan untuk mengatasinya? Tindakan yang dilakukan mungkin dengan cara mereka berdiskusi, bertukar pikiran satu sama lain agar lebih paham. Karena kalau mereka memaksakan dirinya sendiri bisa jadi Ibu tidak mengerti dan bakalan tidak mengerti. Tapi dengan cara berdiskusi, dapat ide dari teman satu kelompok, bisa jadi mereka akan lebih paham dan lebih mengerti. Oke, berarti Ibu tadi sudah mempersiapkan strategi ya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Nah, pihak yang dapat dilibatkan di dalam mencegah atau mengatasi hambatan itu, kira-kira siapa nih yang Ibu bisa jadikan teman untuk juga terlibat di dalam kegiatan tersebut? Harusnya yang bisa terlibat itu teman satu jurusan ataupun teman sejawat minimal di pelajaran IPAS itu. Tetapi karena memang satu jurusan kita untuk mata pelajaran IPAS ini tidak ada yang langsung menguasai, kita mencari teman dari luar. Teman dari luar, misalnya teman yang bisa diajak sharing bagaimana pelajaran IPAS ini untuk dikembangkan, begitu Ibu. Begitu ya, Bu, bagaimana ya? materi, misalnya untuk dalam materi pencemaran lingkungan ini, kreasi atau proyek apa yang bisa ditayangkan biar mereka lebih hidup suasananya nantinya. Berarti Ibu sudah melakukan berbagai upaya agar dapat mendesain sedemikian rupa pembelajaran ini sampai kepada murid bisa dapat memahami ya, dan tersampaikanlah pastinya tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Nah, sekaitan dengan itu, komitmen apa yang sudah Ibu laksanakan atau yang Ibu akan butuhkan untuk nanti tentunya dapat menerapkan kegiatan pembelajaran dengan baik? Komitmennya mungkin Ibu, kita ya harus memang betul-betul menyiapkan materinya dan menyiapkan LKPD yang tadi yang saya beritahu sama Ibu, dan videonya. Jangan nanti di situ kita mau tayang, kita masih kelabakan mencari apa yang berarti referensi sudah harus dipersiapkan ya, referensi atau media-media yang mendukung tentunya dalam pembelajaran ya, Bu ya. Oke, Ibu tadi sudah begitu banyak memaparkan tentang rencana-rencana yang akan dilakukan. Nah, kapan kegiatan observasi akan dilakukan ini, Bu? Saya akan melaksanakan kegiatan observasi hari Rabu minggu depan, Ibu, di jam yang pertama dan kedua di kelas 10 AKL 2. Oke, jadi nanti hari Rabu jam pertama dan kedua di kelas 10 AKL 2, saya akan datang ke kelas Ibu melakukan observasi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas ya, Bu. Nanti setelah Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita akan berbincang lebih lanjut lagi sekaitan dengan kegiatan pasca supervisi atau observasi. Nah, begitu Bu infonya. Sebelum kita akhiri kegiatan saat ini, apa yang Ibu dapatkan ini dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan, Ibu, menurut saya sendiri, saya mungkin harus lebih menyemangati diri saya sendiri. Meskipun materi IPAS ini baru dijalani dan baru diampu, minimal kita jangan sampai kalah lah, Bu, dalam berjuang walaupun itu materi baru. Kita harus belajar terus, karena masa belajar itu tidak ada habisnya gitu ya kan, Bu. Terus semampu kita harus mempersiapkan
metode-metode pembelajaran yang baru. Misalnya kita entah membuat kuis secara mendadak, ataupun kita melakukan puzzle dengan siswa, kita melakukan isi teka-teki dengan siswa, biar suasana di kelas itu tidak kaku dan tidak siswanya pun tidak terlalu cuek gitu sama kita, Bu. Artinya siswa tetap memperhatikan, mengikuti dengan baik ya, Bu, sekaitan dengan persiapan-persiapan yang Ibu sudah lakukan dengan juga persiapan yang baik. Oke, banyak hal yang sudah Ibu paparkan dan banyak hal juga yang saya dapatkan dari pemaparan Ibu. Setidaknya dalam hal kegiatan yang kita lakukan ini adalah sarana untuk kita dapat sharing dan berbagi, tempat menjadi teman satu pemikiran untuk dapat juga melakukan yang terbaik di dalam tugas kita masing-masing, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi kali ini. Dan kita bertemu kembali di kegiatan observasi sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan dan waktu yang Ibu sudah jadwalkan tadi. Jadi sampai bertemu di waktu tersebut, dan terima kasih buat waktunya ya, Bu. Ya. Demikian kegiatan pra-observasi yang kami lakukan saat ini. Salam pada semua guru-guru hebat dimanapun berada.